Baik, shalom, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya, Pendeta Melato. Saya dari Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya kali ini, saya rindu bersaksi atau berbagi cerita kepada sahabat semua berkaitan dengan pengalaman saya, bagaimana akhirnya kemudian saya menjadi seorang hamba Tuhan atau menjadi seorang pendeta. Dan saya bersyukur pada Tuhan hari-hari ini kesibukan saya ialah kesibukan melayani Tuhan. Saya lahir tanggal 15 Januari 1981. Jadi di saat ini usia saya 32 tahun ya, menuju ke 33 tahun. Dan saya bersyukur di usia yang masih muda ini saya diizinkan melayani pekerjaan Tuhan. Saya bertobat sejak tahun 1999 saya bertobat, dan sampai hari ini di tahun 2013 Tuhan masih memberi kekuatan bagi saya untuk bisa berbagi berkat di mana-mana, terutama di daerah-daerah terpencil. Saya sering berpergian dengan tim, dengan teman-teman sekerja di ladang Tuhan untuk bisa berbagi berkat, berbagi kesaksian. Nah, saudara-saudara, saya ini lahir dari keluarga yang miskin, keluarga yang susah. Orang tua saya seorang sopir angkot, ya. Tapi ya maklumlah, sopir angkot ya, saudara. Ibu saya tidak kerja apa-apa, seorang ibu rumah tangga biasa. Bapak saya juga tidak tamat sekolah, dia tidak tamat SD. Ibu saya juga tidak selesai sekolah. Dan kami ada 4 bersaudara. Saya yang bungsu, laki-laki semua. Dan saya tinggal di Kupang itu, di satu kelurahan namanya Oepura. Kalau saudara orang Nusa Tenggara Timur atau orang Timor atau orang Kupang tentu tahu tempat ini ya. Tempat yang kalau tahun 80-an, tahun 90-an sampai 2000-an awal, ini tempat yang cukup rawan di Kupang. Dan saya dilahirkan di sini. Saya dilahirkan di sini, besar di sini, bertumbuh di kampung ini, bergaul dengan semua teman-teman, saudara-saudara, kakak adik saudara, sekelurahan Oepura di Kota Kupang. Nah, saudara, memang karena miskin, karena orang tua tidak mampu dan lain sebagainya, maka saya ini semacam punya gangguan gangguan dalam perasaan kejiwaan saya sebagai seorang anak. Karena ya saya saja yang miskin, tetangga-tetangga saya yang lain berada semua ya ke sekolah dengan pakaian yang bisa diganti-ganti, lalu kadang-kadang pakai kendaraan, sedangkan saya tidak memperoleh itu. Jadi tidak bisa untuk bisa berpakaian bagus, bisa tampil, maklum ya remaja ya. Jadi saya pengen kelihatan baik, walaupun kenyataannya tidak baik. Orang tua miskin melarat yang bukan main, yang luar biasa. Tetapi karena pengen tampil, akhirnya saya tergabung dengan teman-teman saya. Menurut saya kebanyakan di antara mereka senasib dengan saya. Kami sama-sama orang susah, kami sama-sama orang miskin. Tapi maklumlah, kami ini anak Timor ya, anak Kupang. Akhirnya kami bergaulnya salah begitu. Akhirnya saya nakal habis-habisan. Saya terlibat judi dengan tujuan apa? Ya supaya bisa beli pakaian dan lain sebagainya. Dan kalau saya menang judi, saya bisa beli buku sekolah, saya bisa pakai baju sekolah yang baik. Lalu juga saya mencuri. Jadi kami sering berpergian ke ada perumahan-perumahan di sekitar Kupang. Di dekat kelurahan kami ada kampung lain namanya Kolhua. Di situ ada perumahan BTN. Di sana saya secara jujur, saya mesti bersaksi sama saudara, cerita sama saudara, saya mencuri pakaian, sendal yang bagus-bagus. Dengan tujuan apa? Supaya bisa kelihatan baik di mata teman-teman. Apalagi saudara tahu ya, SMP, SMA kan kita mulai kenal cinta monyet. Jadi tidak bisa tidak selalu mau tampil sempurna, tampil terkesan orang kaya di hadapan perempuan dan lain sebagainya. Dan ingin membawa pola hidup saya menjadi rusak. Dan yang lebih parah lagi saudara-saudara, saya ini mungkin terlalu banyak
nonton film berkelahi atau bagaimana. Sebab di kelurahan kami itu, kami diajar oleh kakak-kakak yang lebih dewasa untuk latihan tinju, taekwondo. Lalu kami selalu berprinsip bahwa anak Oepura paling hebat. Jadi kebiasaan kami itu palak orang. Istilah yang bilang kompas. Kalau di Kupang bilang pajak orang. Jadi orang dulu di tahun-tahun itu paling takut lewat Oepura. Saudara boleh tanya orang Kupang, kebanyakan tahu. Paling takut lewat Oepura. Dan saya pernah pukul banyak orang. Bahkan saya tikam banyak orang. Dan saudara-saudara, saya hidup hancur sama sekali. Saya terikat rokok, teman-teman kasih pakai narkoba, saya pakai. Terikat miras, terikat kehidupan pacaran yang tidak sehat. Saudara maklumlah, kehidupan kami dengan pornografi dan lain sebagainya. Nonton film blue, kami hancur-hancuran. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa tidak. Hidup saya akhirnya hancur. Tetapi saya melihat setelah kenal Tuhan baru saya ngerti Tuhan itu adil. Ternyata dulu waktu saya pukul orang, aniaya orang, siksa orang, tikam orang, potong orang, bacok orang dan lain sebagainya, Tuhan itu adil. Tuhan itu Allah yang ajaib. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Saya juga akhirnya berkali-kali dipukuli orang sampai hancur-hancuran. Saya berkali-kali ditangkap polisi karena kasus rampok lah, tusuk orang lah, tawuran lah dan lain sebagainya. Akhirnya saya masuk tahanan beberapa kali, cukup banyak kali. Makanya polisi-polisi di Kupang cukup tahu kesaksian saya. Saya ditangkap polisi, ditangkap Brimob, saya pernah ditangkap di polisi militer. Saya di sel berminggu-minggu dan seterusnya. Dan saudara tahu, waktu itu saya masih sekolah. Orang tua miskin. Saya mau ikut ujian. Saya ingat waktu saya kena tangkap terakhir itu tahun 99, tepatnya 13 Januari. Nanti bulan Mei-nya baru saya bertobat. 99. 13 Januari itu saya ditangkap polisi di depan satu swalayan di Kupang, depan toko Glory di Oepura. Saya ditangkap karena kasus barang tajam, karena memang saya kemana-mana selalu pisau di mana-mana. Karena fisik saya tidak terlalu bagus, jadi kalau mau harap duel kan bahaya. Jadi saya harus pakai barang tajam, parang dan lain sebagainya. Dan akhirnya saudara-saudara, saya harus menuai apa yang saya tabur. Saya dipukuli polisi sampai tulang dada saya ini mau hancur. Saya dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Saya dimasukkan kembali ke sel. Waktu saya di sel, orang tua saya utang pinjam keliling tetangga. Waktu dia pergi ke tetangga, menurut ceritanya, tetangga bilang, "Sudahlah Bu, biar anak begitu matilah daripada diurusin dan lain sebagainya." Tapi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di saat orang-orang tidak anggap saya, orang-orang memandang saya dengan sebelah mata, orang-orang melihat saya seperti sampah masyarakat, saya percaya firman Allah. Tuhan Yesus tidak datang cari orang benar, tapi Tuhan Yesus cari orang berdosa. Dan saya rasa saya sangat berdosa, saudara-saudara. Tapi saya bersyukur sampai hari ini. Kenapa saya bersyukur bisa diberi kesempatan melayani khotbah KKR, khotbah KPI, bahkan saya seorang gembala sidang sekarang. Saya menggembalakan gereja dengan jemaat yang terus Tuhan tambahkan, Tuhan tambahkan. Tidak ada lain selain saya bersaksi kepada Anda semua, bahwa kalau Anda yang menyaksikan video ini, mungkin Anda lebih jahat dari saya, atau sedang menuju kepada kejahatan yang sama seperti yang saya lakukan. Saya mau bilang sama saudara, belum terlambat. Tuhan Yesus mengasihimu. Datang dan minta ampun dosa. Saya ingat, saya diinjili oleh seorang mantan narapidana dan seorang teman lain yang juga hidupnya kacau balau. Tapi ketika mereka bertobat, mereka datang menginjili saya di terminal Oepura itu. Sementara video ini direkam, 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan, saya akan melakukan KKR saya yang ketiga di tempat kenangan di mana saya diubahkan di terminal Oepura itu. Dan saudara tahu, saya diinjili oleh preman. Teman saya ini, dia masuk penjara kasus penganiayaan dokter. Di penjara dia bertobat. Saya ngerti satu hal. Ternyata Tuhan merubah orang bukan cuma di gereja. Tuhan bisa rubah orang di penjara. Tuhan bisa rubah orang dimanapun. Tuhan bisa menjamah Anda ketika menyaksikan YouTube ini, khotbah ini atau kesaksian ini. Saya percaya satu hal, apapun dosamu, Yesaya mengatakan, dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan akan memutihkannya seperti salju. Dosamu merah seperti kain kesumba, Tuhan akan memutihkannya seperti salju atau bulu domba. Dia akan mengampuni kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai orang muda, saya mau pesan kepada saudara semua, Anda belum terlambat. Datang kepada Tuhan dan Anda rasakan sendiri bahwa Dia pribadi yang terima engkau apa adanya. Saya Pendeta Mel Atok, kiranya kesaksian pribadi saya ini menjadi berkat bagi Anda semua.
Tuhan Yesus memberkati.